pemberontakan 23 tahun berselang baru dapat diwujudkan di Madiun. 23 tahun berselang ialah dalam tahun 1925 salah satu pentolan komunis Tan Malaka telah mengeluarkan brosur yang dicetak di kantor menuju Republik Indonesia. Kitab tersebut kemudian diperluas dan dicetak kembali di Tokyo. Adalah aneh apa yang digambarkan oleh Tan Malaka di situ tentang kewajiban komunis dalam usahanya membasmi imperialisme dan kapitalisme, baru sekaranglah dapat dilaksanakan di Madiun. Sikap Tan Malaka 23 tahun berselang ternyata tidak berubah hingga sekarang. Ialah tindakan-tindakan ekstrim yang lazim dilakukan oleh kaum komunis. Ternyata ketika itu pun segan ia melakukannya. Ia berpendapat bahwa rakyat belum matang buat menjalankan pekerjaan komunisme, tetapi senantiasa harus dibimbing ke jurusan yang dimaksud itu. Rencana pemberontakan komunis di Indonesia dibagi dalam 3 bagian, ialah politik, militer, dan ekonomi. Komunis harus menancapkan kakinya di daerah ekonomi yang kaya, ialah Lembah Bengawan Solo, antara Kediri dan Solo. Terhitung pula daerah-daerah Solo, Jogja, Madiun, Rembang, Kediri, dan Surabaya. Di daerah inilah berkumpul pabrik-pabrik gula, SS, perkapalan, minyak, mesin-mesin, Bambang, dan lain-lain lagi. Ialah daerah gurun atau murba yang paling mudah buat menerima paham pemberontakan. Upgrading offensif atau pancingan harus dilakukan di daerah Priangan, terhitung pula Aceh dan Ternate tatkala itu, dengan maksud melemahkan tenaga militer imperialis. Cara demikian juga dicobakan oleh musuh CS dengan memancing pasukan-pasukan TNI yang sedang melakukan kewajiban di garis demarkasi menghadapi tentara Belanda, tetapi nyata tidak berhasil. Bahwa Priangan atau Pasundan dan sekarang tetap merupakan daerah pancingan bagi kaum komunis 23 tahun berselang, ternyata sekarang pun anggapan demikian belum berubah. Meskipun Tan Malaka ada pengarang dari brosur tersebut, tetapi ia pula yang berpendapat bahwa pemberontakan ketika itu tidak dapat dilakukan karena rakyat belum matang. Pertentangan itu ternyata dipertahankan sampai sekarang di depan musuh-musuhnya seperti Musso dan Alimi. Meskipun Tan Malaka sendiri mempunyai konsepsi spesial akan mewujudkan cita-citanya mengangkat derajat murba. Meskipun banyak salah paham, tetapi kekuasaan dan pengaruh Tan Malaka baik dalam tahun 1925 maupun di tahun 1948 belum pernah disembrono dengan melakukan pemberontakan yang tidak berguna dengan menjalankan politik anti-revolusi nasional yang dipelopori oleh Soekarno-Hatta. Tan Malaka di satu pihak dan Musso Alimin di lain pihak tetap merupakan musuh keras meskipun tampaknya mereka mempunyai ideologi yang tidak berbedaan.